taat itu Pak doanya bagus-bagus, ingin masuk surga. Orang maksiat doanya kayak di Facebook itu, masuk neraka. Kan ada artis itu, tidak perlu kita sebutkan namanya, awalnya namanya, akhirnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya musuh yang abadi bagi manusia adalah syaitan. Dan itu berawal ketika rasa keadilan yang tidak merasuki dalam hatinya syaitan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ketika itu timbul sebuah perintah agar makhluk yang lainnya untuk sujud kepada Adam. Ketika itu iblis menolaknya dengan alasan khalaqtani bin nar wa khalaqtuhu min tin. Mengapa dia menolak untuk apa perintah Allah? Sebuah alasan klasik, dia katakan, bukankah engkau menciptakanku dari zat yang lebih baik ketimbang dari Adam yang engkau buatkan dari tanah? Dan ketika Allah sudah menetapkan bahwa Adam atau manusia akan menjadi khalifah, ketika itu juga timbul sebuah pertanyaan malaikat kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah? Ketika itu dengan mudah Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Maka semenjak itu sidang jemaah yang berbahagia, permusuhan kita dengan setan tidak akan pernah berakhir. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya kata Allah, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat berikutnya apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita, wa innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, karena sesungguhnya setan itu akan menyuruh kalian, mengajak kalian, akan membimbing kalian kepada sesuatu yang buruk, kemudian sesuatu yang sangat hina ataupun fahsya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sampai hari ini kalau kita tengok program setan itu jarang gagal, Pak. Bahkan maaf, program-program yang ditawarkan setan itu lebih menarik daripada program-program kebaikan. Coba lihat berapa banyak orang-orang yang tinggal di sekitaran kita beragama Islam. Siapa di antara mereka yang tidak tahu kalau sholat jemaah itu lebih baik daripada sholat sendirian? Tapi kalau kesadaran itu timbul, maka masjid ini akan penuh. Tapi apa yang terlihat, yang ke masjid ini bisa jadi tidak ada 1% dari jemaah yang ada di sekeliling kita, termasuk yang ada di mall sana. Mengapa? Karena disitulah setan berperan. Maka ada kehebatan setan dibandingkan manusia. Pertama, setan itu sukses karena tidak pernah menyerah, Pak. Setan itu tidak akan pernah menyerah untuk menyesatkan manusia. Kalau tidak bisa sesat ketika muda, maka dia akan berusaha menyesatkan orang ketika tua. Tidak mampu dia menyesatkan orang ketika sehat, maka dia akan bawa manusia itu untuk sesat kepada ketika menjelang mati. Bahkan ketika dia tidak mampu membuat orang menjadi syirik, maka setan itu akan berusaha membuat orang menjadi riya. Intinya setan, sehebat apapun manusia, ia tidak akan pernah menyerah. Maka timbul sifat kedua setan, kreatif. Setan itu kreatif, Pak. Tidak percaya, tanyalah nanti sama setan itu. Kreatif dia, tidak bisa dia goda suaminya, dia goda istrinya. Coba lihat bagaimana setan menggoda Nabi Adam. Ketika Adam dirayu untuk memakan buah khuldi dengan alasan buah itu akan menciptakan keabadian, tetapi Nabi Adam yang kuat dirayu oleh setan istrinya. Apa dia katakan? Hai Hawa, mintalah kepada suamimu. Begitu Adam cinta terhadap Hawa, kemudian begitu istrinya menggoda, selesai Nabi Adam. Nah, Bapak pernah lihat tak pejabat yang korupsinya tapi duit rekeningnya ke rekening istri? Sama model itu, Pak. Itulah hebatnya setan, kreatif setan itu, Pak. Dia tidak pernah main kasar, tidak pernah main kasar, Pak, main halus. Ketika kita dibawa kesirikan, tidak bisa. Dia katakan, subhanallah, kamu adalah orang yang paling banyak ibadahnya. Ketika dipuji datang setan, tuh lihat orang memuji Anda, terbawa kita. Maka setan itu kreatif. Kemudian maaf, setan itu konsisten, Pak. Kalau bahasa kitanya istiqomah, semenjak lahir sampai mati, dari dia ada sampai hari kiamat, kerja setan itu cuma satu, menyesatkan manusia. Maka Bapak tidak akan pernah mendengarkan ada setan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tidak ada, Pak. Asik juga setan itu.
lagi yang tidak penting, setan itu solidaritasnya tinggi. Dia nggak pernah dia iri sama temannya, walaupun nanti ini menggoda itu silakan, nggak mampu dia bawa. Itulah hebatnya, pandai setan. Bahkan maaf, setan itulah yang hari ini mengadu domba kita. Diadunya antara tentara dengan rakyat. Itu setan tuh Pak. Yang sayangnya yang diadu ini tidak pula dia merasa setan, padahal dia tidak masuk setan tuh Pak. Subhanallah, diadu domba, dibuat berita-berita yang aneh, mengaku tokoh masyarakat. Subhanallah, setan hebat. Maka apalagi sifat setan? Setan itu keistimewaannya tidak pernah minta dibayar. Itulah hebatnya setan Pak. Maka tidak pernah kita nengok berapa gaji setan, nggak ada Pak. Berapa kebutuhannya? Kenapa? Tapi bisa tidak kita mungkin menutup agar setan itu tidak menggoda kita? Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Badail Al-Fawaid mengatakan pintu setan itu hanya 4. Kalau keempat pintu itu kita tutup, maka insya Allah setan tidak akan masuk ke dalam hati kita. Apa kata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya? Pertama, setan itu akan masuk melalui pandangan. Maka subhanallah, mengapa yang paling enak memandang lawan jenis? Ini contoh yang paling enak dalam kehidupan kita. Nengok orang-orang yang lebih mengkilat. Ada kecek orang Minang, nampak bini orang lupa bini awak. Itu setan tu Pak. Subhanallah, maka Allah katakan dalam Al-Quran itu, kullil mu'minina yakdukna min absarihim wa yahfadhuna furujahum. Katakan kepada orang-orang laki-laki mukmin, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Hari ini berat Pak, subhanallah. Kami lah tua Pak Ustaz, setan menggoda bapak tua lah tua je setannya Pak. Pengalaman pula dia, yang muda itu setannya muda pula. Subhanallah, berapa banyak maaf kemaksiatan berawal dari pandangan. Tapi Allah katakan ayat itu tidak hanya untuk bagi laki-laki, maka Allah juga katakan wa kullil mu'minat, sampaikan kepada para wanita untuk menjaga pandangannya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan fal ainani zinahuma an-nazar. Sesungguhnya kedua mata ini maksiatnya, kata Rasulullah, adalah memandang. Maka subhanallah, ketika orang bisa menahan pandangannya, tidak ditengokkannya kecuali kepada yang haknya, maka setan tidak akan masuk. Tapi apa yang terjadi hari ini, musuh yang paling sulit untuk kita tutupi adalah mata kita. Kita tidak menengoknya di luaran Pak, tapi dia datang ke dalam handphone. Kita sedang menengok YouTube ceramah Ustaz, di tengah-tengah ceramah itu ada iklan. Masya Allah, iklannya iklan tidak senonoh. Nak ditutup tidak enak, nak diteruskan na'udzubillah, akhirnya subhanallah. Ini yang payah. Dia subhanallah, tapi ditengoknya juga. Subhanallah, hari ini apalagi mendengarkan suara mendesu-desu, datang WA yang kadang-kadang aneh Pak. Subhanallah, dari mana pandangan? Maka jaga pandangan. Subhanallah. Maka dulu Bapak Ibu yang berbahagia, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seorang wanita yang laki-laki yang ganteng. Saking gantengnya, Umar senantiasa mendengarkan ada wanita-wanita yang mabuk, sampai bersair bagaimana menikmati khamar, kemudian saya dipertemukan dengan laki-laki itu. Umar 2-3 kali mendengarkan, akhirnya dia pulang. Siapa yang laki-laki yang dimaksud dengan yang ganteng, yang membuat orang-orang Madinah ketika itu tergila? Akhirnya Umar tahu, dipanggilnya anak itu. Apa dipanggil? Dipanggilnya anak itu supaya hilang kegantengannya, dibotaknya Umar. Rupanya begitu dibotak Pak, muncul keningnya, bukan tambah buruk tapi tambah ganteng. Akibatnya apa? Umar memberikan instruksi, anak itu biar tidak menimbulkan maksiat bagi orang memandangnya, maka laki-laki dan remaja itu dikirimnya ke Basrah. Jadi kalau terlampau ganteng Pak, membuat orang bermaksiat. Tapi kalau terlampau buruk, maksiat juga orang Pak. Cemii orang ke awak sado. Buruknya pajak tu dosa juga tu Pak. Maka subhanallah, yang kedua apa yang dikatakan al-kalam, menjaga pembicaraan. Maka ada ungkapan hadis yang diungkapkan dengan begitu tegas oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah mereka mengatakan kalimat-kalimat yang elok atau mereka diam. Ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam ucapannya,
agar beban padang mahsyarmu tidak begitu berat. Yang baik katakanlah, yang jelek tinggalkanlah. Kalimatul khair taquluha, kalimat-kalimat yang baik sampaikan. Apa yang membuat kita seling sengketa hari ini? Karena banyak bicara, Pak. Banyak di antara kita mengkritik, baik dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tulisan, yang itu membuat kita bermasalah. Bukankah Allah mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun? Tidak ada satu ucapan pun, kata Allah, yang keluar dari mulut kalian melainkan itu dipertanggungjawabkan. Maka maaf, banyak bicara akan banyak fitnah, banyak bicara akan banyak salah. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya tadi, yakni at-ta'am, makanan. Maka subhanallah, kata Nabi, tidak ada hal yang paling buruk yang dilakukan oleh manusia kecuali mengenyangkan perutnya. Maka disuruhlah makan kita untuk menegakkan tulang punggung. Lain daripada itu, Rasulullah menyuruh kita berpuasa. Subhanallah. Karena maaf, kalau orang sudah banyak makan, hilang akalnya, dia akan cenderung untuk memperkaya dirinya, termasuk dengan sesuatu yang haram. Orang kalau sudah banyak makanannya, bangun malam dia akan malas, rasa malasnya akan tinggi, rasa syukurnya akan berkurang. Yang timbul adalah pemikirannya untuk meraih kepuasan hatinya. Nah, yang keempat, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi dalam kitabnya, di mana pintu setan adalah banyak berkawan. Tidak dilarang untuk banyak berkawan selama kawan yang kita miliki memambak ketakwaan kita. Maka hadis Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadun man yukhalil. Agama seseorang akan dipengaruhi oleh agama temannya. Kalau kita ingin tahu bagaimana seseorang, maka tengoklah siapa yang menjadi temannya. Bapak-bapak yang di masjid ini, alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah orang yang baik. Ini juga teman bapak nanti di surga. Nggak mungkin akan duduk orang bermaksiat dengan orang yang tidak taat. Orang-orang yang taat itu, Pak, doanya bagus-bagus, ingin masuk surga. Orang maksiat doanya kayak di Facebook itu, masuk neraka. Kan ada artis itu, tidak perlu kita sebutkan namanya. Awalnya namanya Nikita, akhirnya Mirzani. Tidak perlu sebut nama apa dia katakan, saya kalau di akhirat mau masuk neraka, saya cuma mengatakan amin. Kan gitu aja, Pak. Tidak perlu panjang-panjang. Subhanallah. Mengapa? Karena siapa kawannya. Kan sampai dia katakan, karena nanti di neraka artis lebih banyak katanya. Walaupun entah dia masuk neraka atau tidak tahu juga lah, Pak. Tapi dia ponis, subhanallah, orang-orang baik. Maka maaf, duduk dengan orang soleh akan mengaji, duduk dengan orang yang berpolitik, maka kita akan menceritakan komunitas apa yang kita bergaul, maka disitulah dan itulah menjadi taufik kita. Kalau bapak suka gowes, duduk-duduk dengan kawan, ceritanya kan tidak jauh dah, Pak, dari ban sepeda, pentilnya, jari-jarinya. Itu karena memang itu pula. Berteman pula dengan orang yang jualan bare, itu juga ngomongnya. Maka maaf, berteman dengan siapa saja boleh, dengan catatan teman itu mesti menutup jalan untuk setan masuk ke dalam diri kita. Mudah-mudahan yang empat ini harus dijaga. Satu, penglihatan. Dua, pembicaraan. Ketiga, perut. Yang keempat, persahabatan kita. Mudah-mudahan kita dipersahabatkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala dan menuju ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.